Sobat Harum yang berbahagia, yuk gabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Harum yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah hampir 1 tahun dalam kondisi yang memprihatinkan, bukan saja di Indonesia tapi hampir di seluruh belahan dunia, dengan adanya wabah virus COVID-19 ini yang awalnya berasal dari Wuhan, Cina, kemudian masuk ke Indonesia. Hingga hari ini kita tahu bersama bahwa jumlah kasus terdampak atau positif COVID-19 ini sudah mencapai 800 ribuan sejak masuk di Indonesia awal Maret tahun lalu. Kemudian yang sudah sembuh sudah sekitar 700 ribuan dan yang meninggal sekitar hampir 25 atau ya 20-an ribu lah ya, sehingga memang jumlahnya sangat besar sekali dampak daripada wabah COVID-19 ini. Tentu kita berharap bahwa wabah ini bisa berakhir dengan cepat sehingga seluruh aktivitas yang selama ini kita lakukan secara normal bisa betul-betul kembali normal. Karena saat ini kita berada pada new normal, normalan yang baru, karena adanya pertambahan yang baru itu adalah penerapan protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian tidak berada di kerumunan dan senantiasa menjaga jarak. Dampak dari COVID ini sendiri akhirnya bukan saja berdampak pada sosial, budaya, apalagi ekonomi, namun juga pada kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan ibadah haji pada tahun lalu, tahun 2020, menjadikan pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi harus tertunda. Dan tentu ini berdampak luar biasa sekali bagi para jemaah haji kita yang seyogyanya sudah berangkat, kemudian sudah melaksanakan ibadah haji, namun karena kondisi kesehatan dunia, dalam hal ini adanya wabah pandemi corona ini, COVID-19 ini membuat penyelenggaraan haji tahun 2020 menjadi tertunda. Nah, tentu kita berharap semoga di tahun 2021 ini bisa terlaksana pemberangkatan jamaah haji Indonesia. Dan tahun lalu ada 3 skenario yang disiapkan oleh pemerintah. Sama dengan tahun ini ada juga 3 skenario yang sangat serupa ya, sama dengan tahun lalu dengan tahun ini oleh Kementerian Agama, yaitu skenario pertama berangkat secara normal, semua jamaah haji yang telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji BP. Kemudian skenario kedua berangkat setengah, 50% dari jumlah, atau dibatalkan. Nah, ini yang kita berharap tahun ini, tahun 2021 tentunya bisa paling tidak, kalaupun tidak full 100%, paling tidak mungkin di skenario yang kedua 50% jamaah haji kita bisa berangkat tahun ini.
Artinya apa? Kita sangat tidak menginginkan sesungguhnya dengan kondisi kesehatan yang ada, dengan kondisi COVID ini, kita tidak menginginkan sebenarnya adanya penundaan atau pembatalan pemberangkatan jamaah haji seperti tahun lalu. Sahabat Harum yang dirahmati Allah, tentu kita berharap bahwa dari 3 skenario yang ada, jikalau tahun lalu skenario ketiga menjadi pilihan bagi pemerintah Indonesia, yaitu membatalkan memberangkatkan jemaah haji karena kondisi COVID yang saat itu memang sangat-sangat tidak memungkinkan bagi pemerintah Indonesia untuk memberangkatkan jemaah haji, maka kita berharap walaupun skenarionya serupa, sama persis dengan tahun 2020, tapi kita berharap skenario ketiga tidak terjadi lagi pada tahun ini. Tentu harapan itu juga menjadi hal yang isi daripada doa-doa daripada jemaah haji tunda berangkat yang sudah melunasi biaya pemberangkatan ibadah haji (BPIH). Dan seperti yang kita ketahui bahwa jemaah haji yang tunda tahun lalu otomatis dia namanya tetap akan berangkat tahun ini. Di akhir Desember kita melihat bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia mengambil satu kebijakan dengan adanya pergantian Menteri Agama, dan tentu harapan besar daripada jamaah haji Indonesia kepada Menteri Agama kita yang baru, Bapak Yakut Khalil Qomas, di mana salah satu daripada apa yang beliau sampaikan dan memberi label sebagai semangat baru, kemenak baru, menjadikan hal yang pertama tata kelola dalam Kementerian Agama itu sendiri, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama baru itu dapat diterjemahkan dengan beberapa kata kunci. Yang pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umroh, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan. Yang kedua, penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Dan ketiga, persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Nah, tentu kita sangat menginginkan bahwa yang pertama menjadi semangat baru daripada Pak Gus Yakut ini kemudian bisa menjadi secercah, atau mungkin bukan secercah lagi, tapi banyak harapan jamaah haji Indonesia agar bisa berangkat pada tahun ini. Tentu dengan adanya 3 skenario yang sudah disampaikan pemerintah, baik di akhir atau di penghujung Pak Jenderal Fakhrul Razi sebagai Kemenak, sebagai Menteri Agama maksud saya, kemudian di awal tahun ini juga, kemudian kembali itu didengungkan 3 skenario tersebut. Kita berharap bahwa skenario yang bisa memberangkatkan jamaah haji full ataupun setengah itu yang menjadi harapan kita bersama bisa dilakukan oleh pemerintah. Maka kita sangat berharap betul ada solusi yang terkait dengan kondisi kesehatan dunia saat ini, dan tentu kita sangat bersyukur bahwa ada gambaran bisa dilaksanakannya haji pada tahun ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sahabat Harum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau saat ini, walaupun pandemi masih berlangsung, wabah virus COVID-19 masih ada, namun pelaksanaan ibadah umroh, alhamdulillah sejak November yang lalu itu sudah terbuka, walaupun sempat tertutup lagi ya di Desember, tertutup lagi selama kurang lebih 1 minggu karena adanya varian kedua daripada COVID-19 ini sendiri. Tapi akhirnya kembali terbuka lagi bahwa pemberangkatan jamaah umroh kita sampai pada bulan Januari ini ada yang terjadwal di tanggal 20. Ini merupakan hal yang harusnya membuat kita sangat optimis bahwa tahun ini insya Allah pemberangkatan jamaah haji tidak akan tertunda lagi atau dibatalkan. Ini juga yang membuat kita berharap bahwa kehadiran daripada solusi yang diinginkan bersama itu sudah ada di depan mata kita. Adanya istilah vaksin yang diharapkan bisa memberikan kekebalan tubuh kepada kita, memberikan stamina kepada tubuh kita, sehingga peluang kita untuk terkena COVID itu walaupun ada tapi sangat rendah sekali. Dengan adanya vaksin yang sudah didatangkan oleh pemerintah Republik Indonesia ke Indonesia ini, dan kemudian dilakukan vaksinasi kepada kelompok-kelompok yang memang sudah menjadi tujuan daripada vaksinasi di tahap awal ini oleh Presiden Jokowi. Tanggal 13 Januari kita sudah lihat bersama secara live bagaimana beliau melakukan vaksin, disaksikan oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat bangsa Indonesia ini, dan itu menunjukkan bahwa insya Allah ada solusi, terkait dengan harapan kita dengan keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi. Walaupun di sisi lain mungkin kita melihat bersama bahwa apa yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini kita melihat juga Raja Salman sudah melakukan vaksin dengan merek yang berbeda tentunya ya, dengan asal negara vaksin yang berbeda, tapi kita berharap bahwa perbedaan vaksin antara vaksin yang dilakukan di Indonesia dan di Arab Saudi tidak menjadi persoalan yang begitu membuat sulit bagi jemaah haji Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci. Tentu kita berharap bahwa pemerintah Indonesia dapat melakukan langkah-langkah yang strategis, langkah-langkah yang bisa kemudian mendapatkan ruang dalam kebijakan pemerintah Arab Saudi, sehingga tentu dengan penerapan atau pelaksanaan vaksin ini bisa kemudian menjadi satu harapan besar bagi jemaah haji untuk berangkat. Yang paling penting bahwa ada perhatian dari pemerintah bahwa kelompok strategis selain kelompok-kelompok strategis lainnya yang menjadi tujuan vaksin COVID-19 di Indonesia ini adalah kelompok jamaah haji. Jamaah haji yang sudah melunasi biaya pemberangkatan ibadah haji namun tunda berangkat karena tahun lalu keadaan COVID. Dan sekarang masih keadaan COVID, namun tahun lalu belum ada vaksin. Dan tahun ini sudah ada vaksin. Tentunya kita berharap vaksin yang ada, kemudian langkah dari pemerintah bisa membicarakan hal yang paling teknis dengan pemerintah Arab Saudi, bisa menjadi harapan bagi kita bahwa insya Allah tahun ini pemberangkatan jamaah haji Indonesia tidak mengalami penundaan lagi atau dibatalkan. Sahabat Harum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kedatangan vaksin Sinovac dan sebelum pelaksanaan vaksin oleh Pak Presiden
alhamdulillah MUI sudah mengeluarkan fatwanya, yaitu bagaimana bahwa vaksin ini bersih dan halal, halalan thayyibah mungkin dalam bahasa agama, sehingga sangat aman sekali untuk digunakan terutama bagi muslim, umat Islam, dan ini menjadi satu pilihan tentunya pada saat pemerintah Indonesia berhasil melakukan lobby, berhasil melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Tentu dalam hal ini para wakil rakyat di Komisi 8 bersama Kementerian Agama dan termasuk juga Pusat Kesehatan Haji Indonesia di bawah Kemenkes RI. Kita berharap 3 elemen ini kemudian mampu untuk secara teknis meyakinkan pemerintah Arab Saudi bahwa kebersihan, keamanan, dan tentunya kehalalan yang dimiliki oleh vaksin Sinovac ini bisa menjadi vaksin pilihan bagi jemaah haji Indonesia. Sehingga alhamdulillah kita ketahui bersama bahwa kemarin di tanggal 12 kita menerima kembali kedatangan 15 juta vaksin, dan itu sendiri langsung diterima oleh Bapak Menteri Agama. Alhamdulillah pada hari ini sudah datang kembali kurang lebih 15 juta dosis vaksin. Untuk itu dalam kesempatan ini juga saya ingin meminta kepada seluruh umat beragama yang sesuai dengan kriteria dan syarat kesehatan yang ditentukan agar untuk jangan ragu mengikuti vaksinasi COVID-19 apabila nanti gilirannya sudah tiba. Terutama untuk umat Islam, saya ingin juga menyampaikan bahwa sudah ada fatwa halal dan suci dari Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini sudah disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI. Kepada seluruh umat beragama, warga negara Republik Indonesia, warga bangsa ini, saya mengingatkan bahwa semua agama tanpa terkecuali mengajarkan kita untuk saling melindungi satu di antara yang lain. Dan vaksinasi ini bagian dari upaya untuk menjalankan ajaran agama tersebut. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah sinyal bagi jamaah haji Indonesia bahwa dengan ditunjuknya Menteri Agama untuk menerima 15 juta dosis atau vaksin tersebut, bahwa di dalam 15 juta itu ada jatah tentunya ya, ada kekhususan bagi kelompok jamaah haji Indonesia untuk menjadi tujuan prioritas dilaksanakannya vaksin. Dan pada akhirnya dari awal saya sampaikan sampai saat ini, mudah-mudahan tahun ini jamaah haji Indonesia berangkat, dan mudah-mudahan dengan ditunjuknya Menteri Agama untuk menerima 15 juta vaksin tersebut, kemudian kita berharap Komisi 8 DPR RI dan tentunya yang lebih berkompeten dalam persoalan ini adalah pihak Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan RI, untuk dapat melakukan satu upaya agar vaksin yang ada di Indonesia ini bisa menjadi vaksin yang diterima oleh pemerintah Arab Saudi yang akan disuntikan kepada jamaah haji Indonesia. Akhirnya saya ingin menyampaikan, jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer tentunya, dengan kesadaran kita untuk tetap menjaga imun kita sebagai bentuk daripada upaya melawan daripada penyebaran COVID. Dan insya Allah mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Akhirnya dari saya, Muhammad Rusdi Umar, mari kita bersama-sama senantiasa untuk berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat Harum yang berbahagia, yuk gabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tag ke Instagram kita, New Harum Channel. Terima kasih!